Tanda tangannya cuma 1, 2, 3, 4, 5. Garis aja doang. gitu ya. Cuma bulat-bulatan aja gitu, 7 Kayak film biji. Benya- Gue kayak sampai film ingat, gue sampai Benyamin. ngitung 1, 2, 3. Itu kayak inget banget dia menyerahkan sawahnya yang hijau dan sangat cantik itu Dan produktif ke itu pabrik semen. semen. Dan itu semua akan dibabat akan jadi pabrik semen. Jadi hari itu gue pulang udah selesai signing nih, udah jadi, Kerjaan deal, lo udah kelar lah gitu ya. Gue pulang, gue tidur di hotel sendirian, terus gue nangis. Serius? Nangis gue. Gila. Bincang kecil bersama CHI. Bici Baci Bersama Irpul. dan Ale. Featuring Tiza Mafira. Gila, fansnya banyak banget. Isi banget di belakang. Fansnya banyak banget, laki-laki semua lagi, minta ampun. jadi kalau Jadi kalau yang ini ada fans ya, kayak tadi nggak ada Bang. Bang Yang kemarin. kita fans ya, tapi kalau ngundang Tiza, kita udah bilang, kita mau ngundang Tiza nih, pasti yang datang banyak, Pak. Lo inget nggak? The Copy, The Copy tuh, ya. kelompok orasi kopi itu, Tis, itu jadi KKM, ketika kita muda kan mereka diajarin creative design thinking tentang perubahan iklim. Terus kemudian mereka membuat kegiatan yang tentang perubahan iklim. Terus mereka pilih tentang plastik waktu itu. Workshop ya. Mereka mau bikin Waktu workshop. dibilang, oke, ini pembicaranya Tiza Mafira ya. Undangan tuh 30 Tiza. Lo tau nggak yang datang berapa waktu itu? Berapa? 130 Oh my orang. god. Sampai makannya ke situ, tau nggak? Sampai makannya tuh Sampai nongkrong pinggir Iya. kolam. serius banget. Dengerin Mbak Tiza tuh kan di ruangan sini. Ada yang dengerin dari ruangan belakang situ, Mbak. Ada yang Nggak lihat. Ada yang dari Itu atas, tidak Pak. terundang sebenarnya. Nggak ya. terundang, Aku Tis, juga nggak bingung, terundang. Rame banget, asik banget, banyak banget nih yang diundang. Ternyata nggak diundang toh. Enggak, itu nggak diundang. Undangannya cuma 30. 30 Yang datang panitia. 130, satenya nggak cukup dong. tambah gitu. Terus mereka, oh ya kita aja yang beli gitu. Jalan kaki tuh pada beli anak-anak. Gila deh kalau Isu plastik emang banyak yang ini sih, banyak yang merasa iya. ada kepentingan personal nih kita memerangi ini. Nah, Gitu. lu kan nih selalu nih anak ya, gue lihat di YouTube, gue lihat di seminar, Di IG bahkan- juga, Mas. Hah, di mana? Di IG-nya juga. bukan cuma di IG, di forum-forum IPCC segala Wah, macam sampai- ngomongnya plastik terus. Kenapa itu, Tis? Gue tuh sebenarnya nggak ngerjain plastik doang loh. Emang muka gue tuh identik dengan urusan plastik gitu. Entah kenapa ya. Cuma sebenarnya kan gue tuh dari dulu belajar hukum lingkungan. Oh iya. Gitu. Hukum, Iya, berarti. iya. Hukum. Mapres UI, Pak. Mapres UI, Pak, ini, Pak. Bahaya, Pak. Ya. Hukum lingkungan ya, sama Hukum Sota lingkungan, gitu ya. sama Mbak Wiwi. Betul. Terus hukum internasional lingkungan pula Oke, kan. lu spesifik lagi. Waktu itu Tapi kan- Prohik. Hikmahanto. Mm. Tapi kan PK di UI kan jarang banget loh yang ngambil Nggak itu. ada. Dulu Biasanya belum perdata. ada. Dulu belum pidana. ada lingkungan malah kejuruannya. Jadi dulu ngambilnya hukum internasional karena nggak ada kejuruan lingkungan. Oke. Tapi di internasional gue tahu ada materi lingkungan. Ada materi gitu. lingkungan. Jadi gue ambil hukum internasional. Sekarang ada. Sekarang gue ngajar juga tuh hukum perubahan lu iklim. Sekarang lu dosen di UI. FHUI, iya. Oke. Di Hukum. Fakultas Hukum, Mbak. Iya, ngajarnya dua kelas ya per semester. Ya Dosen udah. tamu lah, dosen tamu. Udah lah, Le. UI. Soalnya gini, Tis. Ah. CHI ini udah dicap UI banget. Oh. Ya lu UI banget. dosen FHUI. Kemarin Titi Anggra Mbak ini Titi. ATN. Iya, Ya kan? Terus Mbak Yosi UI. Perlu agak Kayaknya diperluas di pergaulan kayaknya kita perlu kayaknya. diperluas kayaknya. Nah, Kita udah ini dicap. upaya memperluas ya kan. Tapi yang datang UI lagi. Kalau kitanya sih sebenarnya nggak ada yang UI ya. Nggak ada. Teman-teman kita nggak ada yang Nggak ada. UI. Cuma Kalau dosen-dosen kita, undangan-undangan kita UI, UI semua. Jadi Ya, emang gimana yang ya? Gimana yang ya? UI yang mengajar, yang lain yang mendengar kayaknya. Tidak bermaksud. kita nggak bermaksud. Kita nggak bermaksud soalnya. Memang. Tapi Jadi kemarin tuh kita bikin acara menjaga demokrasi Indonesia. Karena ada itu loh, ada berita yang 45 Ya. dana 45 triliun digunakan untuk pemenangan pemilu. Terus tiba-tiba ada yang komentar.
ini CHI ini kepanjangan tangan UI ya gitu. Karena ternyata pas kita pikir-pikir ada Tiza yang dulu ya, Nah. terus Yosi Katrina, Rocky Gerung, Mm-mm. terus Mbak tiba-tiba Titi. Titi Anggraini. Iya. Oh ya udah ya udahlah biarin deh gitu. Tapi memang anak-anak juga kan banyak yang mau masuk UI. Iya, iya, iya. Banyak banget. Jadi tadi hukum internasional terus Sekarang tuh jadi hukum lingkungan ya, ada kan kejuruannya di UI itu. Dan itu semakin tahun tuh semakin banyak loh yang ngambil. yang ngambil. Oh ya? Iya, jadi kayak pertama kali mungkin 3 tahun, 4 tahun yang lalu ya aku mulai jadi dosen tamu itu 15 orang. Sekarang tuh ada 30 gitu. Jadi bertambah terus memang jadi Menarik. banyak yang mulai lebih tertarik ya sama Dan lu isunya. spesifik hukum Perubahan iklim itu apa? Itu apa? Hukum perubahan iklim. Apa itu? Itu. Hukum perubahan iklim. Itu Bang Andri tuh yang Ya, yang- Cordem. yang dosen utamanya. Oke. Ini ya, apa salah satu profesor termuda ya? Betul, salah satu guru besar termuda di Fakultas Hukum. Dia itu bikin SKS-nya hukum perubahan iklim itu ya mulai dari sainsnya sebenarnya. Apa Oke, sih perubahan iklim itu, kenapa terjadi, apa yang menyebabkannya. Oleh karena itu, apa yang bisa menjadi payung hukum untuk mencari solusi terhadap akar masalahnya. Akar masalahnya kan adalah emisi. Emisi. Emisi itu kan dikeluarkan oleh siapa sih? Siapa yang bertanggung jawab terhadap emisi itu? Jadi ketika kita udah ngomong tanggung jawab, maka harusnya ketika kita pikir hukumnya ya, hukumnya tuh harus kena tuh ke yang bertanggung jawab itu. Apakah itu negara berkembang, negara maju ya, ataukah itu negara, ataukah itu perusahaan kah Oke. misalnya gitu. Jadi banyak topik-topik soal itu, topik energi juga. Kayaknya baru di topik UI ya? land use. Baru Ya, di berarti kan Kayaknya iya deh. mahasiswanya anak-anak hukum. Oh iya, Undip ada hukum lingkungan Hmm. sama UI di apa namanya di internasional, tapi memang kalau gua nggak salah tuh lebih ini aja karena mungkin lebih kiri ya Undip ya. Jadi banyaknya tuh kapitalismenya gitu, apa namanya bahas tentang Brundtland Convention Iya. gitu-gitu, apa namanya revolusi hijau Kritik gitu-gitu. terhadap kapitalisme. Kritik terhadap kapitalisme. Jadi mungkin sekarang juga nggak ada tentang hukum perubahan iklim sih. Iya, Tapi memang itu salah satu masalah menurut gua karena kan kalau kita ikut COP itu kan lawyer dan negosiatornya negara-negara maju itu tuh lawyer Pak. Negosiatornya banyak lawyer dan muda-muda. Sedangkan kita ngirim toku. Iya sih, benar Iya kan? sih, benar. Jadi gila aja sih. Jadi benar-benar lu terlibat di dalam mengembangkan bukan cuma silabus ya, tapi semacam arah ke depannya gitu. Kalau kita mau Ya. negosiasi itu apa sih yang harus dipelajarin dalam Iya, konteks? benar. Karena kan itu Benar. hukum semua. Benar-benar. Lu mengajarnya apa? Konvensi internasional sama hukum domestiknya kan yang perlu dipahami. Hmm. Gua ngajarnya itu 2 topik ya, energi Oke, sama energi. climate finance. Kalau climate finance emang lu banget lah ya. Gila sih. Jadi dari mulai APBN ya kita kupas tuh green budget tagging Oh, green budget sampai itu ke kan lu yang carbon trading juga kita kupas. Karena dulu waktu di Harvard gue memang ngambil kekhususannya adalah carbon trading. Oh, really? Nah, Oh, gue gila. memang sengaja belajar carbon trading dari segi hukum sama segi ekonomi. Berarti kemarin peraturan-peraturan baru tuh lu semua yang Kemarin yang baru keluar gue itu. curiga deh. Enggak sih, Gue enggak, curiga enggak. yang capman-nya lu deh. Tergantung lo merasa peraturannya bagus atau enggak. Oh, kalau gue sama Ale merasa bagus. Merasa bagus ini. Oh, paling nggak ada Enggak, sistemnya enggak. sekarang. Enggak gitu. ngaku-ngaku gue enggak. Enggak, gue sama Ale baru ikut training Oh, untuk iya. karbon ya, Apa, tapi evaluasi karbon. sih evaluasi sebenarnya. karbon, tapi karena kita berdua berpikir once itu berjalan, masyarakat perlu orang yang nemenin mereka gitu. Kalau selama ini kan auditor bicara di level Corporate, corporate, government. Iya. Jadi gue sama Ali Iya. ikut sertifikasinya Oke. gitu. Oh, berarti lo yang bikin kan? Enggak. Cuma ikut nyimak aja. Ikut nyimak tapi mengarahkan. Ikut ACC gitu. ACC gitu. Harus diundang sih ini ada 3 orang sih anak UI gue bilang yang harus diundang ya, ada Tiza, satu lagi Ditri, terus satu lagi Vika. Itu anak hukum Ditri bukan hukum ya, Ditri itu HI kan. Tapi itu menurut gua UI juga. Tapi menurut gua tuh cewek-cewek yang keren banget lah di isu perubahan iklim tuh bertiga itu. Menarik, Jadi bukan ya. cuma sampah. Bukan sampah. Bukan cuma sampah.
Tapi bisa bicara sampah, bisa bicara macam-macam sih. Hutan juga bisa bicara Tapi energi juga. waktu bikin budget tagging tuh, itu kan rumit banget, Tis. Bagaimana, ya kan kita tahu ya, permasalahan negosiasi perubahan iklim itu kan selalu karena dia nation to nation, subnational government kan banyak banget nggak dapat benefit dari apa yang didapat. Terus bagaimana sih tuh waktu itu lo bikin subnational budget tagging, di mana pemerintah subnasional tuh bisa bikin. Ya itu Kemenkeu yang bikin ya, bukan gue yang Ya, bikin. tapi kan lu salah satu sama Tapi- CPI salah Ya, satu yang ya, ini ya. kan. Ya kita selalu ini sih, selalu dukung Kemenkeu sih ya. Nah yang budget tagging itu sebenarnya udah lama kan. Awal-awalnya itu kan mulai kategorinya apa dulu, terus mulai mungkin 3 kementerian, 5 kementerian dulu yang nyoba. Sekarang terus berkembang lagi jadi 17 kementerian. Jadi budget tagging itu adalah intinya kegiatan yang dilakukan oleh kementerian ya, itu di tag kalau memang dia berhubungan dengan iklim. Oke. Gitu. Di tag ya dikasih tanda aja, ini iklim, ini iklim, ini iklim, ini iklim. Jadi nanti bisa dimonitor ya, berapa sih pengeluaran APBN negara untuk Perubahan aksi iklim. iklim. Untuk Aksi aksi mitigasi dan adaptasi ya. Mitigasi dan dua-duanya. adaptasi. Oke. Iya. Nah, jadi mungkin yang lebih awal banget dibicarakan ya pada saat itu adalah apa aja nih yang termasuk kegiatan aksi iklim gitu. Sampai sekarang pun kita tuh masih banyak perdebatan seputar itu ya, bukan soal budget tagging udah fix lah ya. Yeah. Karena itu kegiatan pemerintah. Jadi dari sisi pemerintah merasa kita udah fix lah, udah ngerti lah kegiatan pemerintah mana yang iklim. Tapi ketika udah keluar dari pemerintah, kita bicara dunia bisnis, itu juga sekarang bicara tuh apa sih kategorisasi aksi iklim atau aksi hijau. Iya. Pernah dengar nggak yang di wacana green taxonomy? Iya, iya. Ya, taksonomi itu maksudnya adalah kategori ya. Nah itu OJK tuh sempat bikin peraturan juga, green taxonomy, bukan peraturan sih, kayak guidance gitu, pedoman. Intinya tuh klasifikasi baku usaha Indonesia yang berapa 2.000 hampir 3.000 jenis itu. Itu ditandain satu persatu mana yang hijau artinya ramah lingkungan, mana yang merah artinya tidak ramah lingkungan, dan mana yang kuning ya yang agak di tengah-tengah transisi gitu. Yang hijau sekarang udah kayak 900 ya, 900 klasifikasi dari 3.000 ya? Dari 3.000 itu udah 900 kelar. Yang hijau tuh ada 15. Hah? Cuman 15? Cuma Dari 15. 3.000? Gila. Industri atau Dari 900 yang udah kelar ya. Yang udah kelar. Oh, di dari 3.000 jadi 900. Dari 900 yang hijau cuma 15. Tuh, cuma 15. Bus. Yang merah 200 sekian, yang kuning 200 sekian. Sisanya abu-abu. Yang hijau lu ingat nggak salah satu apa? Yang hijau salah satunya ya misalnya bikin pembangkit listrik, renewables, energi ini ya, gitu. renewable energy ya. pasti full Iya. hijau kalau Tapi itu. itu pun kecil-kecil kan, kalau Indonesia Iya. nggak gede banget kan. Relatif masih kecil sih. Kecil-kecil Indonesia. Apalagi solar panel tuh. Masih kecil. jarang. Gila. Ya, Yang lumayan gede di Indonesia renewable energy itu justru Hidro kali? Hidro sama geothermal. Geothermal. Itu pun sama aktivis-aktivis lingkungan yang lebih masih diperdebat ya. hardcore, lebih Betul. ditolak. Betul, apalagi kalau hidronya makro hidro ya. Ya. Di Indonesia sih banyak kan mikro hidro. Mikro kan. Sungai-sungai Banyak yang ini. dam-dam besar gitu belum banyak sih. Iya. Gue baru tahu loh, ternyata Mbak Tiza nggak cuman artis. Gue kira artis doang loh. Karena kenalnya kan waktu itu karena Pulau Plastik kan. Oh, kasihan sekali Anda ya. Ya, saya kan bertemannya bukan kayak Bang Irfan yang udah lama gitu. Berteman baru ya tahun ke. Kalau gue pertama denger Tiza itu zaman-zaman Ocean Heroes. Enggak. Sorry, bukan. Zaman-zaman iCell 2006 2007 lah. Gue masih di iCell waktu itu. Tapi habis itu dapat kalau Ocean Heroes tuh gimana, Tis? Ocean Hero itu 2017 PBB lo kelasnya. ya, 2017. Indonesia berapa orang? 1. Gila kan, cuma 1 orang lo. Cuma 1 orang. Pada saat itu sedunia 5 sih, jadi emang ya udahlah. Oh iya, tapi kan Indonesianya 1, Tis. Gila sih itu. Itu ceritanya gimana tuh? Ceritanya jadi pada saat itu kan gue udah mulai banyak diundang bicara lah ya soal kampanye plastik pada saat itu ya. Kita tuh lagi getol mengkampanyekan, kita belum nih mengkampanyekan pelarangan plastik, belum pelarangan, tapi masih
plastik berbayar gitu. Itu keputusan yang strategis ya. Itu Itu pernah keputusan yang mau sengaja. pernah mau dicoba Jakarta, Bogor segala macam ya kalau nggak salah ya. 27 kota udah Iya ada kan? waktu itu. Tapi gagal waktu itu ya. Bukan gagal, uji cobanya selesai. Jadi itu uji coba kan. Ah. Jadi ceritanya tuh kita minta petisi waktu itu kan, aku bikin petisi. Sengaja minta kantong plastik berbayar, bukan Iya. dilarang. Kalau kita Kenapa? beli di apa Harus beli, supermarket, harus beli. ada Harus beli. price-nya gitu kan, Betul. ada harganya. Karena pada saat menghembuskan wacana melarang itu resistensinya gede banget gitu, nggak ada. Pada saat itu belum ada yang kepikiran Belum gitu, sadar ya. bahwa ini barang tuh bisa diregulasi loh gitu. Nah jadi kayaknya kalau langsung dilarang, kayaknya ini deh nggak wise gitu, nggak bijak lah. Jadi kita coba gimana kalau berbayar itu banyak logika rasionya, bisa dijustifikasi, masuk akal harusnya buat si pelaku usaha, masuk akal harusnya buat pemerintah dan sebagainya. Jadi benar, waktu itu akhirnya KLHK bilang bagus juga nih petisinya, bagus juga, kita uji coba aja gimana gitu selama 3 bulan di 27 kota. Nggak tahu ya, uji coba tuh jarang loh di Indonesia. Uji coba kebijakan tuh jarang banget. Biasanya Gua pernah bikin dengar aja. tuh uji coba electronic road pricing, maksudnya teknologi gitu lah ya. Uji coba. Yang sekarang nggak jadi Teknologi. jadi Yang nggak- Giza. Nggak berangkat-berangkat. Sampai gua Oke. keluar dari situ juga nggak jadi. Jangan curcol, udah jangan curcol. Kesempatan banget Kesempatan dia ya. curcol. Oke, terus. Jadi uji coba gitu. Jadi gue sebagai anak hukum gue lumayan kagum juga nih, Iya, pemerintah boleh juga nih bikin uji coba. 3 bulan ternyata berhasil mengurangi penggunaan kantong plastik 55%. Oh iya? Iya. Dalam 3 bulan itu ya. Dalam 3 bulan Di itu 27 kota. di seluruh Indonesia. Oke. Jadi kan kita juga bantu waktu itu tabulasi, kita nurunin relawan. Lu ngitung dan segala macam kita tuh. ngitung, kita masuk tuh ke beberapa kota, 15 kota lah kita turun. Hasilnya 55% itu joint study dengan KLHK waktu itu. Cuman kan kenapa dianggap gagal adalah karena setelah itu KLHK nggak pernah ngeluarin peraturannya, Nggak pernah di follow nggak up. pernah dibikin aturan positif gitu. Hmm. Jadi hilang gitu si berbayar itu, tapi itu memberikan kita momentum. Oke, sekarang kita siap nih ngomongin pelarangan. Iya. Gitu. Tapi itu salah satu gagalnya bukannya gara-gara tidak ada lembaga yang mengatur uangnya dipakai buat apa? Enggak, justru enggak benar kalau ada lembaga ngatur uangnya. Ini adalah kebijakan yang meminta si retailer untuk menganggap kantong plastik sebagai barang dagangan. Iya. Jangan menganggap kantong plastik sebagai fasilitas gratis kepada Oke. konsumen. That's it. Jadi kalau kayak gitu, ya harus masuk ke retailer Retail. dong. Udah Karena mereka aja yang ngurus sendiri. Beberapa Bukan levy, bukan pajak, bukan Nah, cukai, bukan retribusi. beberapa orang yang dari, gua nggak tahu dari faksi mana lah ya, tapi ada beberapa faksi itu yang menyatakan bahwa itu gagal gara-gara kita nggak tahu tuh 200 yang mau diapain gitu. Ya itu sebenarnya agak dipelintir sih. Oke. Bahwa ini Gila ya. pajak plastik tapi kok itu nggak ya. ada akuntabilitasnya gitu. Jangan-jangan Padahal dari- nggak ada pajak. Jangan-jangan dari kubu yang karena gue dengernya gitu, Tis. Iya. Gue bisa menyebut diri gue aktivis lingkungan loh ya gitu, walaupun iya. sedikit Yang banyaknya gitu yang gue ngikutin concern di isu, situ iya. ngikutin. Banyak orang yang bilang gara-gara nggak, ya kita nggak tahu ngatur duitnya buat apa gitu. Iya. Karena mereka perspektifnya pajak gitu kali. Iya. Padahal enggak. Bukan. Kalian perspektifnya ya udah itu lu beli, Itu jadi lu sebuah- nyampah ya lu bayar gitu ya. Betul. Sebuah produk yang lu beli Itu gitu sebuah ya. produk yang sebenarnya nggak boleh digratiskan gitu. Harus dimunculin harganya ke konsumen. Gila, gue baru tahu. Ibarat di bon tuh harus ada plastik gitu ya. Iya. Bukan kayak cuman beli kotaknya aja atau Dan beli sebenarnya makanannya. selama ini kita juga beli kok kantong plastik itu ya dari dulu itu. Cuman harganya kan diumpetin. Nggak terasa. Di harga-harga barang yang kita beli. Iya, kita nggak Jadi merasakan itu sebenarnya gitu ya. intinya dimunculin harganya. Ini loh, segitu lo bayarnya. Gitu. Dan cuman gagal gara-gara nggak di follow up sama KLHK. Ya nggak di follow up, tapi itu juga ada faktor gini. Setelah si uji coba itu, ada satu kota ya, pertama di Indonesia, Banjarmasin. Oke. Dia langsung nih, uji coba selesai nih. H+1, uji coba selesai, dia langsung ngeluarin peraturan pelarangan kantong plastik. Iya. Per gub, Perda. Peraturan per walkot kali. Oh, bupati. Mm-mm. Bupati. Wali kota, sorry. Wali kota, per walkot ya. Jadi dia ngeluarin peraturan wali kota, pelarangan kantong plastik di Banjarmasin. Dia bilang, kita selama bikin uji coba ini, lancar semuanya, nggak ada masalah, berkurang, tapi tanggung.
Oke. Kenapa cuma Rp200 terlalu murah dan sebagainya. Udah tanggung kita larang aja udah gitu. Mereka waktu itu mau bikin berapa jadinya? Mereka bikin apa? Oh, Dilarang. dilarang ya, bukan? Dilarang aja, udah Oke. dilarang. Terus kan kita, wah ini dia nih yang kita cari gitu Ini kan. momentumnya nih Ini gitu momentumnya. Jadi setelah itu memang kita jadi ya udahlah kalau KLHK nggak mau ngeluarin peraturan untuk menetapkan si uji coba ini jadi peraturan beneran. Sekarang kita biarin aja, kita push pelarangan aja Iya. gitu. Sekarang udah momentumnya udah Iya, begitu kan. kan. Udah melarang. Cocok juga sama yang kita inginkan. Iya, gitu. iya. Dan bisa langsung main di daerah-daerah aja gitu kan. Benar, bisa. Nggak Nggak bisa perlu main di lewat ke daerah. ini lagi. Betul. Dan lebih mudah kalau di Betul. daerah. Jadi long story short, kita akhirnya bekerja samanya dengan Pemda, lebih fokus ke Pemda. KLHK kayak support dari belakang ya waktu itu ya, kayak support nggak apa-apa Pemda aja duluan gitu. Jadi kayak dibangun dari bawah gitu ya ke support. atas. Kalau ada acara sama Pemda, KLHK datang kasih support. Iya bisa, Oh, boleh. oke. Gitu. Kayaknya tidak Silahkan. menghambat lah, tapi kita buka nggak jalan menghambat. juga gitu. Oke. Jadi satu persatu tuh Pemda. Wah, Sekarang tuh statusnya 100 lebih loh Pemda. Pemda. Kota kabupaten yang udah ngelarang. Jakarta? Jakarta adalah pemantik, salah satu pemantik ya kan. yang ini ya mantik yang di salah satu. Agak lah gila. Ngaco lu. Itu cerita beda, itu cerita yang panjang. Tapi ya begitu Bali dan Jakarta lah ya. Begitu Oh, Bali pemantiknya dan Bali, Jakarta. Itu victory banget buat kita dan itu kayak Victory? Satu lagi apa? victory. Oh, Victory. Victory. Bali sama Jakarta. Mm-mm. Makanya Nah, pulau plastik dari Bali jalan ke Jakarta ya. benar. Walaupun Jakarta prosesnya lebih lama daripada Bali. Masa? Lebih lama. Jakarta tuh prosesnya kayak 3 tahunan loh. Apanya? Peraturan Ya gubernurnya Sampai bukan keluar. temen gua kali. itu ya gimana ya? Jangan ke situ. Jangan ada nama dulu. Asli 3 tahun Jakarta. 3 tahun. Oh gila ya. Lama itu. 3 tahun, 3 tahunan. Pokoknya lintas ini deh, lintas pemimpin. Nah, kembali lagi ke UN Ocean Hero ya. UN Ocean Heroes. Jadi selama kita berupaya nih ya, dari kantong plastik berbayar, terus ada uji coba. Nah, poin setelah uji coba itu mulai rame gitu kan, bahwa ada masalah ya sebenarnya sama kantong plastik gitu. Terus tiba-tiba tuh yang dari orang nggak ada yang ngomongin, tiba-tiba hari berikutnya tuh semua outlet media tuh ngomongin kantong plastik. Ada apa dengan kantong plastik? Kenapa harus dibayar dan sebagainya. Jadi itu kayak luar biasa gelombang apa Terus ya narasi yang dikutip dan biasanya wacana Tiza Mafira. yang kita Kompas gunakan, gitu-gitu, gitu. Tempo. Yalah. ya jadi pada saat itu jadi sering diundang bicara. Nah kebetulan dapat undangan bicara di Hong Kong di sebuah summit yang ada UN di situ. Oh, UN salah satu pelaksana. Betul. Oke. Dan setelah summit itulah dia ngajak ngobrol kan. Ini UN Environment Program yang ngajak ngobrol. UNEP ya? Terus ngomongin gimana nih ke depannya, terus ada rencana kolaborasi dan sebagainya. Ya pokoknya pada saat itu cuma kenalan, ngobrol, tapi ternyata setelah itu dikasih penghargaan. Ada follow up-nya. UN Ocean Hero dikasih mention Gila, sebagai 2018. UN Ocean 5 orang ya, 5 orang. Perempuan semua 5 kalau nggak salah. orang di dunia ya. Ada laki-laki. Ada laki ya? kok. Ada laki ya? Iya itu. UN Ocean Heroes. Indonesia cuma 1. Tiza doang. Baru 1 Bang. Karena kan ocean, Nanti karena depan kan ada lagi. kita, amin. Amin ya. Dari Climate Hub. Hah? Dari Dari Climate Climate Hub. Hub, siapa Ya. tahu. Iya Ocean ya waktu itu. Ocean, Ya. karena kan kita mencegah sampah itu ke laut. Selama ini tuh, sebelum kampanye pelarangan atau plastik berbayar, selalu dianggap bahwa solusi terhadap sampah itu adalah dibersihkan. Iya. Cleaning up. Jadi Ya. udah jadi sampah dulu, baru Bawa kita ke Bantar bersih-bersih. Gebang gitu bersihin. Kalau udah sampai laut, gimana caranya lo bersihin sih gitu? Itu laut luas banget dan nggak ya Tidak menyelesaikan masalahnya. nggak menyelesaikan gitu. masalah, nggak Gua menyelesaikan akar jadi- permasalahannya. Ya gue ikut isu lingkungan tuh 20-an tahun lah ya. Dan memang isu gue bukan sampah gitu ya. Isu gue kan sebenarnya lebih ke perubahan iklim, hutan gitu ya. Jadi
ada penelitiannya LIPI yang neliti ibu sama anak, Reza Cordova sama Eti Riani, profesor. Jadi dari Bogor sampai Jakarta dalam 1 hari itu mikroplastiknya itu bisa nyampe 2 juta ton, Le. Dalam 1 hari, Iya, 2 kota ini bang. Iya, cuman Jakarta dan Bogor, dan yang ngurusin cuman Tiza doang waktu itu. Coba lo kebayang nggak? 2 juta ton lo, bos. 2 juta ton. Itu banyak 2 juta banget. ton itu sebanyak apa ya? Wah, kebayang lah, Nggak kebayang. kebayang lah. 2 Dan yang juta. ngurusin cuman Tiza waktu itu. Gue tau banget. Gitu. Pokoknya kalau bicara sampah plastik ya udah cuma Tiza sama Vira doang. Gue bilang nih orang gila juga nih. Tapi ya mungkin itu kan 2018 berarti. Enggak, itu 2000. belum Sebelum, dong. sebelum. Sebelum 2018 itu. Belum, udah dari 2013. 2018 itu 2018 Tiza kan itu udah penghargaannya. ini, udah Karena udah top gear gue dia. inget zaman Udah gigi gua 5 ya waktu itu. zaman gua kuliah Mobilnya itu manual banget, Bang. 2012 isu plastik itu cuma 1 bang. Apa tuh? Jam 2012 ya gua kuliah isu plastik itu cuma masih ingat nggak 3R. Oh. Itu masih di tahap fase itu loh. Iya, Gua 3R, kuliah. terus di Reduce, lapangan, reuse, recycle dah itu di aja. lapangan yang terjadi cuma R Cuman ketiga R itu. ketiga Maksudnya bukan aja. terjadi juga sih, recycling. Kebanyakan itu tidak doang banyak yang Iya. ada terjadi, gitu lah ya. Cuman yang ada di benak orang tuh recyclingnya. Recycling aja pokoknya Heeh. kumpulin terus nanti jadiin apa, Heeh. kumpulin jadiin Tapi apa, kumpulin jadi reduce-nya apa. itu belum banyak yang Belum ngomongin, apalagi kebijakan Iya. reduce itu belum ada waktu itu. Pertama kali lu oke deh gue ngurusin sampah tuh. Iya. Tis, gini lu, Maksudnya satu lu perempuan gitu ya. Oh gua sadar banget gender. Gua tidak mau mendikotomikan itu, tapi Mhm. jarang banget lo ada orang yang oke hidup gua didedikasikan untuk melawan sampah gitu. Itu jarang banget tuh. Dari mana sih? Karena nggak ada yang ngerjain. Ya kan bener kan? Ya Nggak bener. dikerjain kan? Karena kan waktu itu aku tuh sempat di law firm dulu ya, di Iya, law firm iya. 6 tahun, corporate law lagi. Corporate law. Jadi sebenarnya kurang nyambung lah sama apa yang gue pelajari. Itu dia yang gue bilang. Lu di corporate law Hmm. gitu kan. Waktu itu gue mikirnya ya nih anak pasti bakal ya end up-nya bakal kayak Meli Darsa misalnya atau partner siapa gitu ya. partner gitu kan. Terus tiba-tiba dia ngurusin sampah dong. Kesel gak sih lo gitu? dari ya itu kapan tuh pindahnya atau mulai Iya pindahnya kapan? gitu Dan ya. apa yang menyebabkan oh, udah Atau mulai gilanya Karena gitu kan ya. Mulai gila. lu tuh ke gua ikutin ya. Kan di ISL banyak banget tuh ini lo tuh teman-teman Iya, iya, iya. se-FH UI lo kan. Ini anak ke apa namanya ke Pulau Seribu ngurusin sampah bawa orang, anaknya dibawa gitu-gitu. Itu dari mana sih Tis? Kesambet apa? Sambut apa lo? Calon partner di law firm gede lo di Indonesia. Itu salah satu law firm paling gede kan waktu Iya, itu. iya, law firm paling gede. Top 5 lah. Top itu. 5 kan. Terus kenapa lu jadi? Kesambet Jadi apa tuh bener sebenarnya tuh. kan gue sebenarnya mencari outlet bisa melindungi lingkungan ya, bisa Oke. bisa memanfaatkan ilmu hukum lingkungan yang gue pelajari ini pada saat S1 dan Asik S2 nih, ya kan. asik nih. Idealis nih. Sebenarnya ya, tuh gue enggak idealis juga enggak ya. Waktu itu belum Waktu itu idealis. belum. Menurut gue sih, menurut gue belum idealis. Lebih ke gue tuh punya ilmu hukum lingkungan. Gue bilang sama partner gue waktu itu, gue tuh tertarik sama hukum lingkungan ya. Terus gue tuh belajar hukum lingkungan, gue belajar carbon trading. Nanti kalau ada proyek-proyek yang seperti ini, kasih gue aja gitu. Oke. Jadi mereka oke noted gitu. Nah, terus gue jadi dapet proyek-proyek tuh yang lo urusin AMDAL ini Dan gitu, lo urusin konvensional izin lah ya. lingkungan ini gitu. Izin lingkungan, AMDAL gitu-gitu. Terus kayak kan kalau perusahaan itu ya, itu minimum of effort necessary kan. Ya. Jadi maksudnya aturannya bilang apa sih? Oke, bagaimana kita pokoknya nggak ngelawan aturan aja Iya. gitu. Yang paling nggak comply, yang penting comply What's gitu the ya. easiest way, the fastest way to comply gitu. Jadi kan tugas gue cuman ya udah peraturannya apa gitu, cuma baca peraturan gitu. Tapi kan selama gue baca peraturan itu kan lama-lama gue gregetan ya. Peraturannya tuh banyak yang bolong. Ada hal-hal yang nggak diatur atau ada hal-hal yang menurut gue aturannya kurang Iya, kenceng. loopholes-nya banyak lah. Dan pada posisi gue di situ di law firm, gue nggak bisa melakukan apa-apa. Ya karena lu cuma baca. Gue cuma tugas gue kepentingan interpretasi klien, gitu doang. kan. Gue kasih tahu aja ke klien gue ini ya peraturannya. Jadi kayak gitu kepikiran agak lama. Sampai suatu hari ya, gue tuh ditugaskan ke transaksi jual beli tanah. Jadi transaksi jual beli tanah, gue ke Jawa Tengah waktu itu.
ada pabrik semen mau beli tanah gitu. Nih, Dia mau semen yang dia mau itu, bikin pabrik semen. yang kasus itu. kasus gede, Bukan. Oh, bukan yang kasus bukan gede. Sukolilo ya. bukan. Terus gue datang ke sana, gue harus melihat kan tanahnya, terus melihat Ya, due surat-suratnya, diligence lah, dokumennya segala macam, due diligence. Ternyata tanahnya itu yang mau dibeli, yang mau dibikin pabrik semen, itu sawah, Oke. sawah padi, Oh, dan lagi produktif. hijau, Oh, serius? lagi hijau banget, Gila. lagi produktif banget. Terus gue ngobrol sama Petaninya. yang lagi di situ, yang signing itu, jadi dia yang pemiliknya tuh adalah seorang eyang-eyang gitu, kakek-kakek gitu ya, udah tua. Terus gue tuh sampai inget tanda tangannya dia tuh, dia kayaknya nggak bisa tulis, nggak bisa baca tulis. Oh, nggak bisa baca tulis. Tanda tangannya cuman 1, 2, 3, 4, 5 Garis cuma aja doang. gitu ya. Cuma Gila. cuma bulet-buletan aja gitu, 7 Kayak film biji. Benya- Gue kayak sampai film inget, gue sampai Benyamin. ngitung 1, 2, 3. Itu kayak inget banget. Dia menyerahkan sawahnya yang hijau dan sangat cantik itu Dan produktif ke itu. pabrik Semen. semen, dan itu semua akan dibabat akan jadi pabrik semen. Jadi hari itu gue pulang udah selesai signing nih, udah jadi, Kerjaan udah lo deal, udah kelar lah gitu ya. Gue pulang, gue tidur di hotel sendirian, gue nangis. Serius? Nangis gue. Gila. Jadi gue kayak Itu ini kayaknya ya, itu sih psychological ini ya, tiba-tiba ada Iya. kenapa gue jadi Switch aja gitu Iya, tiba-tiba. soalnya switch-nya jauh banget Tiza tuh. Tapi memang switch-nya dari yang keren ke keren sih itu. Untungnya itu ya, bukan switch yang Gua rasa dia udah jadi waktu dia. gila, tapi pada saat itu dipertanyakan lo Oh iya, ngapain iya lo dong. pindah ke, kok nggak jelas Di- ngurusin di- apa, di-spill nggak NGO, ininya? non-profit, hah? Di spill nggak? Law firm gedenya. Oh, boleh. Ya. Ada di CV gue. Oh, ada, terbuka juga itu. Beloknya tuh Tapi enggak. kejauhan. Tapi poinnya semua law firm pasti begitu. Pasti, gitu. Bukan pasti. soal law firm Nggak, apa ya. Kalau gua kan, gua dari lulus kuliah ya gua ke LBH gitu. Jadi kan ya udah Oh, gitu. Kalau iya, lu iya. kan bener-bener apa ya? Bener-bener beloknya tuh menurut gua Ya sudah melihat sisi yang keren situ, banget gitu. lihat lagi sisi yang sini gitu kan. Lu nangis tuh ya. Nangis sih, kayak ya udah setelah itu ya nggak semangat gue kerja gitu. Oh, udah masuk. Tapi Udah- nggak langsung keluar. nggak langsung karena mencari outlet dulu gitu. Nggak mau keluar sebelum dapat kerjaan Ya. baru dong, ya kan? Jangan, Ya. prinsipnya kan gitu. Jangan Prinsipnya begitu. jangan lompat dari kapal kalau kapalnya belum jadi. Betul. Harus ada minimal ada skoci Ya. dulu Ada lah skoci ya. dulu yang kecil. Lu kontemplasi itu nangis terus kemudian Iya, terus nggak abis itu nyaman gue gitu. mulai mencari-cari aja, kayak pertama-tama sih gue sering ini aja, jadi relawan aja. Apa sih ada kegiatan relawan? Lu pertama apa di mana? sih di luar sana? Ingat nggak? Gitu. Pertama di mana relawan? Gue inget banget pertama itu, tapi namanya kok gue lupa ya. Ya pokoknya relawan yang weekend itu dia tuh ngerjain charity kayak games gitu untuk charity, duit charity gitu. Terus Greeneration waktu itu dia based di Baru-baru Bandung. muncul. Dia punya sebenarnya istilah diet kantong plastik itu dari Greeneration waktu itu. Oke. Dia itu salah satu campaign slogannya dia sama komunitas nol sampah di Surabaya gitu. Gue jadi relawan tuh waktu itu di situ. Apa sih tuh kegiatannya? Pokoknya weekend itu kayak bikin tote bag aktivitas-aktivitas. gitu. Dari ini ingat kalau zaman-zaman dulu tuh sempat Dari booming. kaos. Dari kaos. Dari kaos. Terus kadang-kadang dari bungkus kopi, deterjen saset-saset gitu kan. Iya, kerajinan Kerajinan kayak gitu. Dulu ada temen gua dibikin terus dibalikin ke Unilever gitu, terus dibalikin lagi gitu-gitu kan awal-awal gerakannya tuh. Iya. Ya kayak gitu-gitu aja sih. Tapi dari situ jadi kenal orang, tahu network apa sih yang ada di luar dunia hukum ini gitu kan. Yang pergaulannya itu aja. Iyalah. UI lagi ya kan? lagi gitu kan. Sama jadi tahu apa sih yang sebenarnya ternyata belum disentuh gitu. Oke, jadi lu ini ya scouting lah ya. Apa sih Scouting. yang belum dikerjain gitu. Sebenarnya rada nggak sengaja juga sih, lebih ke nyoba sama refleksi, bukan kayak oke, gue mau scouting apa yang belum dikerjain sama orang gue ngerjain gitu, nggak juga sih, kayak kepingin pokoknya be curious aja.
be curious, ada sesuatu yang gue nggak puas, yang gue nggak dapatkan di sini, gue mau coba memperluas wawasan gue seluas-luasnya gitu. Tapi kenapa sampah, Tiza? Why? Sekocinya itu kali Bang. Sekocinya itu waktu itu. Ya, enggak, pasti ada sesuatu yang membuat Tiza memilih sampah gitu. Selama gue gini ya, ya kan 20 tahun pengalaman gitu. Kalau sebelum ada Tiza tuh dulu ya pasti Bu Bebasari gitu. Setelah ada Tiza tuh landscape-nya berubah, Pak. Bret gitu ya. idenya beda, pendekatannya beda gitu. Jadi gue penasaran gitu kenapa kemudian kan ada isu-isu lain misalnya kayak Energi. ya belajarnya energi di Harvard. Iya. Karbon tadi. Atau pencemaran gitu, spesifik sampah dan plastik. Karena gue juga mempelajari kebijakan yang sifatnya nudge ya, behavioral nudge gitu. Jadi nudge itu kebijakan tapi nggak yang kayak nudge itu bahasa Inggris Nudge itu untuk senggol, senggolan, Iya. sentuhan gitu ya. sentil gitu. Sentil. Jadi dia tuh bukan hukum yang kayak ini kalau nggak dikerjain dapet sanksi gitu, nggak kayak gitu ya. Tapi lebih ke gimana caranya gue bikin orang ini jalan bergerak ke arah sini, tapi nggak persis aturannya meminta dia begitu, tapi agak indirect gitu. Kayak facilitate doang gitu kayak ya. fasilitasi gitu. Gue baca bukunya waktu itu yang nudge itu kan dia yang pengarangnya kan orang Harvard juga ya. Jadi lumayan terkesan lah gue waktu itu. Ini waktu gue kuliah sih baca bukunya. Tapi gue kemudian ngelihat isu kantong plastik ya di Indonesia tuh kayak harusnya bisa ada kebijakan nudge ya yang kayak nudge gitu di sini gitu. Memang kalau pas kuliah belajarnya yang apa sih strict liability, absolute liability gitu-gitu loh. Apakah company ini harus membayar kompensasi? A. Harus kalau terbukti bersalah. B. Harus meskipun tidak terbukti bersalah gitu-gitu lah. Belajar class action gitu-gitu kan. Segala macam. Sebenarnya kalau kantong plastik ya, itu kayak sebenarnya itu harus individu yang bergerak ya. Harus individu yang bergerak, tapi juga jangan individu yang bertanggung jawab. Karena keseharian ya Tis ya, itu dipakai sebagai sehari-hari gitu. It's just gimana caranya lo minta orang tidak menggunakannya, menolaknya gitu. Dan dikasih pilihan yang lain. Tapi juga kalau dia make jangan dipidana juga gitu. It's not Jadi kriminalisasi orang. Membuat pilihan aja biar ada lu bisa milih lo gitu ya. Iya. Sebenarnya kan. Itu kan menarik ya, pada saat itu kan kayak baru gitu. Landscape-nya berubah gitu. Setelah Tiza coming to the scene gitu, berubah. Oke lah gitu. Tapi itu gara-gara lu ada pemikiran gitu, ini harusnya nudge gitu, harus difasilitasi. Ini bukan orang menggunakan kantong plastik, harus kita demonisasi harus gitu. Kita lawan, harus kita apa enggak. Iya. Oke. Terus sampai sekarang pun aturannya kan lo pakai kantong plastik nggak ada yang ngedenda ya gitu. Enggak. Tapi udah nggak keren aja gitu kan. Iya, udah nggak keren aja. Dan lo nggak dikasih aja gitu. Kalau ke supermarket ya nggak dikasih, nggak dapet ya udah, terpaksa nggak dapet gitu. Jadi memang bukan kayak konsumennya itu sendiri nggak dijadiin subjek hukum gitu kan ya. Gila ya, lu yang gua salah satu yang gua juga ini ya, yang gua juga terinspirasi juga tuh sama Tiza itu kan behaviornya berubah gitu, dan isu lingkungan itu banyaknya tidak berubah behavior gitu. Ya tetap aja orang misalnya buang sampah tetap aja ini gitu. Tapi kan kalau yang kantong plastik itu terasa bos, kita berubah banget sekarang. Gue tuh kalau pegang kantong plastik gitu ya, masuk ke kantor gitu malu. Plastik gitu kan. Sekarang di tas selalu ada kantong belanja gitu kantong kan. belanja. Itu udah jadi biasa aja. Dan keren banget kalau udah bawa itu kan kayak gila. Dan itu yang penting menurut gue. Dan industri tote bag jadi naik kan semenjak itu. Iya. Karena semua orang anak KKM ada yang mau bikin Iya. tote bag tapi nggak jadi. Betul. Jadi gara-gara kasus tanah ya. Gara-gara kasus tanah. Gara-gara tanda tangan 7 lingkaran. 7 lingkaran itu. Gara-gara 7 lingkaran itu, Bang. Goresan di hati gue. Lu masih ingat nggak ininya berapa? Oh, nggak inget gue. Nilai transaksinya. Nilai transaksinya ingat nggak? Nggak inget. Lu udah ini ya, aduh gila lah nih gua. Pokoknya udah ada sesuatu keresahan di lu. Ya lu udah nggak inget aja gitu. Pokoknya tiba-tiba gila. Gila sih. Jadi kan kalau udah kayak gitu kan kayak ada panggilan tapi belum jelas panggilannya apa gitu. Terus cuma tahu bahwa ini juga gue nggak benci kerjaan gue ya. Gue nggak benci kerjaan gue di law firm, cuman gue ngerasa I don't care
whether my client succeed or not. Gue nggak peduli. Lo jadi beli, lo nggak jadi beli, gue tuh nggak peduli. Kan gue jadi nggak bisa profesional ya. Gue udah nggak peduli sama klien-klien gue. Pokoknya ini ya. Lo mau ngapain terserah dah Terserah gitu. lo deh gitu. Lo dapat izin lingkungan, lo enggak. Terserah. Kalau bisa gue bikin nggak dapet. Kalau gitu. bisa lo dapat izin lingkungan gitu kan. Gila sih ini. Kan Gila. jadi nggak apa ya? Iya. Jadi nggak pas gitu gue kerja di situ. Iya bener lah. Ya kalau kepikiran terus ya jadi nggak dapet klien lama-lama itu. Aduh gila. Apa? Ya tapi itu percobaan berkali-kali ya. Oh gila, panjang banget Panjang percobaannya. Percobaannya panjang. Dan itu kan nggak langsung, oke kita bikin kebijakan gitu. Kita dorong kebijakan, nggak gitu juga kan. Kan harus kayak, oh iya nih kita awareness dulu, awareness gitu. Terus ngomong sama retailer, ngomong sama supermarket, itu juga sering banget tuh kita meeting sama minimarket, sama supermarket. Mau nggak gini, apa tantangannya, gimana caranya bisa lebih mudah. Kalau misalnya ada aturan, kepinginnya aturannya bunyinya kayak gimana biar mempermudah gitu kan. Iya, itu benar-benar Itu grindingnya tuh ya. panjang sekali prosesnya. Sampai kemudian Bisa dapet uji coba tadi di. bisa diuji coba. Gila sih. Ini banget. Apa kalau perubahan iklim? Perubahan iklim sekarang lagi banyak kerjain energi, transisi energi. Terus, jadi ada dua hal yang membuat gue excited ya selama gue berkarir sebagai. Sebentar, lu masih di CPI? Masih kan? di Climate Jadi Policy Initiative. jadi TIZA tuh di CPI, Climate Policy Indonesia, sama satu lagi yayasan. Gerakan Indonesia Deep Plastik. Jadi dia punya dua front gitu ya. Iya, dua kaki, Dua kaki. dua topi. Sama Bu Sinta ya di CPI masih. Enggak, aku direkturnya sekarang. Oh, Bu Sinta? Bu Santi. Bu Santi? Nah, Udah enggak? Oke. Udah lama sih. Tapi lu sekarang kalau di CPI ininya transisi energi. Lagi banyak kerjain transisi energi. Gue tuh mesti dapat sesuatu yang gue tuh bener-bener oke, gue percaya ini bisa game changing gitu ya. Jadi baru semangat gitu ya. Iya. Harus ada tantangannya ya. Semangatnya tuh ada, oh ini game changing gitu. Kalau kerja yang isunya memang banyak yang ngerjain dan kolaborasi ya juga sering gitu kan. Cuman yang bener-bener yang bikin gue begadang itu adalah isu-isu yang menurut gue game changing. Jadi kantong plastik misalnya ya, itu ini game changing nih. Kalau bisa sampai dilarang nih sama Bali sama Jakarta, semua kota lain pasti ngikut gitu. Jadi itu kayak bikin gue begadang banget lah setiap malam, kayak mikirin, mau liburan juga mikirin, mau Ini berat. date night juga mikirin, Ini berat. lagi lahiran di rumah sakit juga mikirin. Gila, aduh. Lahiran lu mikirin Iya, kantong iya, plastik, iya. Tis. Iya. Itu Astaga. kan di Pulau Plastik, gue baru melahirkan itu kelihatan. seminggu setelah gue melahirkan itu Iya. turun ke jalan itu. Kayaknya ada scene yang lu masih cabi-cabi gitu, sama ada scene yang lu udah Iya. kurus lagi kan? Iya kan? Ya itu. Nah kalau Gua nontonnya bareng Tiza, Pak, Pulau Plastik, Iya, Pak. iya. Sama seluruh SKPD Jakarta. sama gubernur. Sama gubernur, ngeri nggak? Di Grand Indonesia. Di GI. Iya, gila. Di KKM, ketika kita muda itu kan yang creative design thinking itu kita ajarin, itu ada 5 film yang kita suruh tonton. Salah satunya Pulau Plastik. Tadinya Semesta, Nicholas, tapi berat sekali itu ya. Gitu. Filmnya Iya. Ya, Nico Ceritanya kan agak ini. jadi kita coba di SMA. filosofis dan Iya, di SMA 77, di SMA Ke ini. anak-anak kan. Ngantuk bang. oh Ya, oke. gitu. Iya. Akhirnya Kalau switch. buat anak SMA mungkin Iya. ini Ya, akhirnya switch salah satu yang lokalnya Iya. Pulau Plastik, Snowpiercer ya. Snowpiercer, Wall-E, Wall-E kalau gitu. anak SMA kan masih. Jadi ada iya. 5 film yang Iya, wajib iya, mereka iya. tonton tuh kalau mau ikut ketika kita muda di Heeh. Climate Hub. Makanya lu fansnya banyak banget Di CHI ini banyak banget fansnya. Ternyata begitu loh ceritanya. Ceritanya begitu, Ada karena memang kita- marketingnya gitu loh. kita wajibin, dan karena mungkin mereka ya itu salah satu kekurangan kita ya, banyak yang tidak berbahasa Inggris dengan baik gitu, jadi memilihnya yang film. Bahasa Iya. Indonesia. Penting banget ada film Indonesia Iya, yang konteksnya penting banget. Indonesia. Dan itu kan Yang Tiza, ngebanyol-ngebanyolnya Indonesia kan jokes-jokes. Tiza sama Robi, terus sama ini siapa namanya? Gigi. Prigi. Gila lah itu kan. Ya siapa yang nggak kenal Navikula ya zaman Iya, sekarang. Terus itu- Prigi juga salaman sama Obama, bos. Itu orang.
soundtracknya bagus banget tuh film Iya, gara-gara keren ya. Robby. Gara-gara Robby Navicula, grunge banget kan. Iya, seru banget. Seru banget. Nah, kalau di transisi energi yang menurut gua game changing sekarang ini apa tuh? adalah pensiun dini PLTU batubara. Ini harusnya diundangnya sama Ditri nih ngomongin ini. Ya Gimana bisa double-double. Double sama Ditri melawan oligark batubara. Oh, sama Evi Mariani, Pak. Lu mainin ininya nggak? Mainin gamesnya? Gamesnya Olirga. Oh, iya. Itu kita pakai juga Itu kita tuh pakai buat juga tools tuh. buat Bagus banget Iya, itu. buat tools kita punya mengenalin pelatihan. demokrasi iklim. Ya. Nanti dia sama Ditri ya. Kayaknya Nah, itu menarik. apa? Ininya apa, Tis? What is your take on that? Iya. What should be done? Coba ya udah lama teman-teman ya banyak banget ya yang memperjuangkan ini udah lama, memperjuangkan PLTU batubara tuh ditutup aja gitu. Oke. Gimana lah caranya, entah lo nggak ngeluarin lagi izin baru, lo moratorium tuh izin-izin, atau lo berhentikan proyek yang udah deal tapi ini belum dibangun ya, atau yang udah dibangun lo tutup, atau gimana lah, pokoknya teman-teman banyak banget yang NGO di Indonesia yang memperjuangkan itu. Nggak pernah ada duitnya untuk melakukan either of these options kan. Itu kayaknya Nggak pernah ada investasi yang bisa masuk ke situ. ada aliansinya ya? Banyak. Enggak, kemarin Apa? ini bukannya baru ketemu di Bandung ya? Atau itu yang sampah ya? Aliansi NGO-nya. Kayaknya ada lu, terus ada Walhi gitu-gitu. Aliansi NGO-nya ya ada, macem-macem lah. Oke. Macem-macem, banyak kok. Sekarang itu Jadi- wacananya adalah JETP ya, istilahnya JETP, Just Energy Transition Partnership. Itu Indonesia tuh dapat komitmen pendanaan untuk melakukan pensiun dini batubara gitu. Oke. Jadi tuh nanti duitnya masuk untuk kayak beli atau refinancing PLTU, tapi nanti di ujung tuh ditutup gitu, bukan untuk, jadi misalnya PLTU nih masih hidup nih, bakalan masih 10 tahun lagi beroperasi gitu. 10 tahun. Dia 5 tahun tutup dengan investasi yang baru ini Oke. gitu. Dan itu kayak menurut gue game changing karena Tapi duitnya dari udah dulu ada, nggak pernah komitmennya udah ada. duitnya. Komitmennya udah ada, Oke. duitnya belum turun. Duitnya belum tentunya, turun. ya. Biasanya seperti itu. Tapi ini juga buat gue yang ngurusin climate finance itu seru banget Oh, iya karena dong. financing structure-nya itu Iya. Berarti rumit dan baru. waktu dan- Glasgow lu kesel banget ya yang apa namanya? Negosiasi nambah sehari gara-gara menolak apa namanya switching dari batubara ya. Iya. Gondok. Itu kan kayak phase out apa phase down? Iya, Phase face out, face down. Iya, gitu. itu gila sih. Debatnya cuma satu kata nih, Satu out kata. atau Up, down. Iya. Kalau phase out semuanya dihabisin nih batubara. Kalau phase down disisain Dikurangin, gitu. ya. Itu sama Sayang banget. sama curhat gue tadi, diatur dan sama diatur dengan. 5 tahun Tiza kagak selesai, peraturan diatur dan atau diatur dengan, kan kesel ya. Dan sampai gue kelar dari situ nggak selesai, Pak. Oh, Itu kesel sih. Oh, iya, Salah itu satunya beda itu. sih. Iya, diatur dan. Ya lu anak hukum tahu kan? Iya, lumayan. Diatur dan diatur dengan, dan orang hukum positif tuh ini banget. Kalau kita udah nggak peduli lah, pokoknya Jadi selesai dulu gitu. Mm-mm. Itu sampai gue selesai di situ, diatur dan diatur dengan tuh nggak selesai. Tiza. Sedih nggak? Mereka Deadlock ya. bertahannya di situ Oh. sampai manggil apa namanya dirjen peraturan perundang-undangan gitu, Wow. Dagri dan segala macam, nggak ketemu loh. Ketemu. Emang semua anak hukum tuh ngeselin tau gak? anak hukum Anak sih. hukum tuh ngeselin. Yang Kalau positivis. bisa Yang lo jangan positif. berteman deh sama anak hukum. Jangan, Makanya, jangan. saya kan Nggak datang asik. dari anak teknik, jadi asik. kita ngikutin komando aja gitu kan. Arahannya seperti ini kalau di teknik kan, petunjuknya seperti ini. Tapi Tapi kalau lo lihat gitu ya nih, tanya pendapat nih. Sekalian konfirmasi kita di Iya. jalan yang benar apa enggak gitu, Ci. Mhm. Dan konfirmasinya minta dari apa namanya? ya teman-teman lah. Enggak, ini dari UN Heroes, Pak. Beda, Pak. Ya kan teman kita UN Heroes kan. Ya, Iya, sekarang benar, kan teman benar. kita. Lu kan tadi tuh ada tahapan ya,
nggak langsung melarang ada ini ada ini. Nah, Climate Hub kan juga gitu ya, Tis. Kita kan anak 15 sampai 17 tahun deh. Kita udah kasih informasi. Sekarang kita lagi tahap nemuin sama tokoh-tokoh yang mereka bisa lihat, bisa ketemu gitu kan. Karena selama ini kan tokohnya tuh lagi-lagi ya bukunya Rachel Carson, Silent Spring, anjir tahun 60 Pak. Terlalu generation gap-nya jauh gitu. Kalau sekarang kan kita lagi coba mempertemukan sama di Indonesia ada loh nih orang-orang ketemu dan mereka bisa terinspirasi. Nah, menurut lu kalau misalnya dalam konteks buat anak-anak umur 15-17 tahun gitu ya, dalam konteks yang kemarin lo ikut sebagai narsum gitu, apa sih yang harus dilakukan ke depannya gitu biar ada game changing dalam konteks perubahan iklim ya? Dan anak umur 15-17 tahun. Anak umur 15-17 kan lagi nyari kuliah kan? Ya. Lagi Ya itu tuh yang di belakang-belakang itu. Kerjanya nongkrong, mikirin kuliah nggak ketemu, nongkrong aja lagi gitu kan. Iya. Mencari inspirasi Mencari lah. inspirasi. Ya kan lagi mencari, gue mau kuliah di mana gitu kan. Terus kita kan masuk kuliah nggak tahu ya, anak zaman sekarang kayaknya anak zaman sekarang lebih pinter deh. Maksudnya udah itu lebih jelas. Iya kan? Mereka jauh lebih pintar. Gas rumah kaca aja udah hafal, gue SMA Iya kan? mah belum tahu itu. Benar. Udah tahu meta. Udah tahu meta. Kayak Gue mau taunya main exposure petasan. terhadap- sama biji karet. Petasan emisinya berapa coba? Sialan. Oke. Iya. Udah lebih exposure informasi udah lebih banyak. Lebih banyak. Juga. Jadi gue curiga anak zaman sekarang tuh masuk kuliah tuh sebenarnya udah tahu pengen kuliah apa. Enggak. Kalau kita dulu banyak ini ya. Enggak. Kita tuh dulu gue tuh milih hukum tuh rada kayak ya udahlah kayaknya hukum agak broad, agak luas. Agak luas topiknya gitu. Gue milih hukum karena nggak ada hitung-hitungan. Karena Taunya nggak ada ngitung hitung-hitungan. juga. Sialan. Taunya ngitung kalau hukum Islam ngitung waris, Iya. ngitung berapa subsidiarnya berapa. Subsidiar. Iya. Nyesal juga gue. Terus Hukum dan ekonomi. hukum dan ekonomi itu pakai graf-graf juga. Graf. Jadi mereka udah lebih tahu terus. Iya, cuman makanya cocok gitu ya untuk bicara sama mereka karena sebenarnya mereka udah tahu, punya gambaran, udah ini istilahnya tuh udah anxious, udah merasakan kecemasan terhadap keadaan dunia, udah kritis gitu. Cuman mungkin belum tahu penyalurannya mau kemana gitu. Udah tahu gue tertarik ini, tapi belum tahu apa yang bisa gue lakukan ya. Oke. Jadi tuh anak umur 15 sama 17 menurut gue tuh mereka tuh lagi mencari agency gue ada di mana. Agency itu adalah ini ya. Belonging gue di mana gitu. Gue bisa bergeliat, gue bisa melakukan perubahan tuh ada di mana gitu. Jadi perlu dikasih ide, perubahan-perubahan itu nggak mesti jurusan ini itu ya, tapi bahwa perubahan itu bisa dari semua jurusan dan harus dari semua jurusan. Gitu. Kita tuh nggak bisa anak hukum doang gitu misalnya yang ngerjain peraturan kalau nggak ada yang anak teknik mikirin implementasinya gagal juga gitu, ngawang-ngawang. Iya, gitu ngawang-ngawang. Kan. Atau anak finance yang mikirin nanti keadaan dampak ekonominya seperti apa juga nggak bisa gitu. Krisis iklim lah, apalagi krisis iklim kan semua benda dan situasi dan teori dan keadaan di dunia ini terpengaruh oleh krisis iklim. Gitu. Everything, everywhere, all at once. Iya, benar. Jadi penanganannya juga harus everyone gitu. Kolektif. Jadi, ya. Aku selalu bilang apapun jurusan yang lo pilih, lo bisa melakukan sesuatu. Dan kalau pengen tahu lo bisa melakukan apa, yang paling benar adalah lo tanya sama diri lo sendiri, gue jagonya apa? Iya. Gue jagonya apa? Nah, kejagoan lo itu dipakai lah buat ngurusin ini, apapun gimana caranya. Dan kalau kayak gitu orang nggak bakal bisa bosen dengan apa yang dikerjain kan, karena itu kejagoan dia dan itu passionnya gitu. dia. Ya dan dia gampang Berarti melakukan kita di jalan yang benar, mempertemukan dengan tokoh-tokoh, karena kita ini kan perayaan 1 tahun sebenarnya, Tis. Lu percaya nggak dulu kita bikin satu kegiatan kagak ada yang datang? Kagak ada yang datang. Zaman-zaman jahiliyah ya? Enggak, kan Climate Hub baru Paling 2 tahun ya. 2 bulan sebelum ngundang Mbak Tiza itu. Sebelum ngundang lu, itu kan ngundang lu tuh Maret ya.
Januari, Kita Februari, enggak Januari. dong, kita bikin Oktober, Pak. Oktober sebelum Oh iya, Tiza itu kan Maret 2022. Nah, 2021 itu kita bikin acara di bulan Oktober, kagak ada yang datang. Kosong. Terus oh ngapain lagi ya gitu. Oh, lagi asik sepedaan. Yuk sepedaan yuk. Sepedaan. Bikin sepedaan, Tis. Kagak ada yang datang juga. Yang datang dia doang nih. Kameramen doang. Asli, nggak ada yang datang karena waktu itu kita mungkin ini Belum ya sombong. relate Wah, kali. kita aktivis, kita mau bikin ini, bikin itu. Nggak jalan, Tis. Nggak ada yang datang serius. Orang pernah bikin acara yang datang, lu pernah nonton Inbox nggak dulu? Nggak. Nah, lu nggak nonton. Jadi ada acara TV yang datang itu orang-orang penonton bayaran, Tis. Ekstras. Oh gitu, Asli, tahu. iya, Tis. Itu ekstras yang datang terus kita Nanti kalau disuruh tepuk tangan ada blinking Iya. gitu ya. Iya. Tepuk tangan. Terus tepuk tangan. kita mau bikin acara perubahan iklim, Tiza. Mereka datangnya dari salon dong, terus kita pusing. Ini gimana ya kita akhirnya udah nggak usah. Cantik-cantik banget dong. Cantik Kurang banget. cocok buat acara Padahal ini. acara Kurang sepedaan. cocok. Kalau kita tanya lipstiknya apa ya, Nars gitu kan repot juga, Aduh, ekspor iya. juga Benar, gitu kan. benar. Itu baru ketemunya Maret. Iya. Akhirnya kita bikin. Itu karena kita akhirnya dengerin mereka. Kita tanya gitu. Ya udah deh kalau mau bikin Acara, event, bukan mau bikin acara, kalau mau ngobrolin isu climate change, perubahan iklim, lu maunya gimana lu maunya sih? gimana sih? Baru kita ketemu. Maunya gimana? Ya, mereka tuh maunya gimana? Jadi mereka maunya yang kegiatan yang Satu bisa punya teman baru, ya, bisa ya jadi mereka tuh yang penting adalah ada teman ngobrolnya, ada teman ya ngobrolnya. kan? Temen ngobrolnya asik, gitu kan? Terus ada yang nemenin ngobrol juga, jadi ada yang sebaya Ya. dan ada yang Dan nemenin. hasilnya gitu. sesuatu yang bisa mereka kerjain. Iya. Gitu. Makanya kita tuh acara kita selalu offline tuh gara-gara mereka minta, karena gue udah 2 tahun nih sekolah online Online. gitu, gue Iya. nggak suka gitu. Iya. Tapi pengalaman kita gitu, Tis, asli bikin kegiatan gak ada yang datang. Sampai bayar ekstras gitu. Kocak banget nih. Aduh, baru denger nih cerita. Serius? Iya, buat tapi ya kayak sepedaan. gitu. Sampai acara Mbak Tiza yang diundang 30 sampai 130 itu tuh pecah, udah itu pecah pertama. Iya, itu pecah pertama kali Climate Hub bikin acara, itu pas acara lu. Pas lu tuh. 130 orang 130 sampai ke orang. situ gue inget banget. Oke, berarti itu pencapaian. Pencapaian banget. Pencapaian. Abis itu nggak pernah turun, Tis. ya, selalu. Terakhir kita Pendaftar. bikin sama waktu itu Novel Baswedan sama Pak Bushro Mukodas Mukodas. ngomongin demokrasi iklim tuh, Mm-mm. apa HAM dan perubahan iklim. Mm-mm. Pendaftarnya 250 250 500 pendaftarnya. Kita ambil 100. 100. Terus kita bikin sosiologi hukum sama Rocky Gerung Itu juga 200. 100. Nah, sekarang nggak pernah di bawah 100, Tis. Climate Hub. Keren. Tapi pecahnya di lu. Jadi kita nemu, oke, beginilah Climate Hub bikin acara. Bincang kecil bareng CHI kali ini, Tiza Mafira. Tuh kan, fansnya banyak banget tau nggak?